Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu, jalan raya di pinggiran kota tampak lengang. Hanya sesekali terlihat kendaraan lewat, mayoritas truk dan mobil pribadi yang melintas setelah pulang kerja. Lampu jalanan redup, sementara di satu titik jalan, tampak beberapa orang berseragam polisi sedang menggelar razia dadakan, namun bukan razia resmi. Tak ada papan petunjuk, tak ada tanda-tanda resmi operasi kepolisian. Para pengguna jalan yang melintas langsung diberhentikan seenaknya, lalu dimintai sejumlah uang agar bisa melanjutkan perjalanan. Seorang pengemudi ojek online sempat protes, "Pak, ini bukan jalur operasi resmi. Masa langsung diminta duit Rp200.000 tanpa surat tilang?" Namun polisi itu hanya menatap sinis, "Kalau nggak mau ribet, bayar aja. Kalau nggak, motormu tak tahan di sini. Mau ribut? Sini ikut ke pos." Si driver ojol pun pasrah. Daripada motornya ditahan, ia akhirnya merogoh uang dari dompetnya. Polisi itu tersenyum puas, sementara teman-temannya hanya tertawa kecil. Tak lama kemudian, sebuah mobil Avanza hitam berhenti karena disuruh menepi. Dari dalamnya turun seorang pria berbadan tegap dengan rambut cepak rapi. Ia memakai kaos hitam sederhana dan celana jeans. Gerak-geriknya tenang, namun sorot matanya tajam. Ia adalah anggota TNI yang sedang tidak dinas. Polisi arogan itu mendekat, mengetuk kaca mobil sambil berkata ketus, "Surat-surat. SIM, STNK. Cepat keluarin. Kalau ada yang kurang, siap-siap bayar denda di tempat." Pria itu menghela napas dalam, lalu menyerahkan surat-suratnya. Semua lengkap, bahkan kondisinya masih berlaku. Namun, polisi itu malah sengaja mencari-cari alasan. "Wih, banmu agak gundul nih. Bahaya di jalan. Denda Rp500.000, langsung bayar sekarang." Sang pria menatap polisi itu lama, lalu tersenyum tipis. "Ban gundul, ya? Boleh saya tahu pasalnya, Pak?" Polisi itu mendengus, "Nggak usah banyak tanya. Udah aturan. Mau aman, bayar. Jangan macam-macam." Situasi mulai panas. Dua orang polisi lain ikut mendekat, berusaha menekan pria itu. Beberapa pengendara yang berhenti di belakang hanya bisa menyaksikan dengan wajah was-was, takut menjadi korban berikutnya. Namun, saat suasana tegang itu terjadi, dari sisi mobil mendadak keluar seorang wanita muda. Wajahnya cantik, rambutnya terikat rapi, dan sorot matanya penuh kewaspadaan. Ia memakai jaket jeans dan celana hitam, tampak seperti hanya seorang penumpang biasa. Polisi itu sempat tertegun melihat wanita itu, lalu mendekat sambil bersiul nakal. "Wih, cantik banget. Kamu pacarnya? Kalau mau aman, bilang sama cowokmu bayar cepat. Jangan bikin ribet." Wanita itu hanya tersenyum tipis. Namun langkah kakinya mantap. Ia berjalan mendekat ke arah polisi arogan itu. Suara sepatunya terdengar jelas di jalanan sepi. Polisi yang tadi sok berkuasa itu bahkan sempat meremehkan. Cantik, kamu juga bisa kok bantuin. Daripada cowokmu ribet, kita atur di belakang." Hehe, kalimat itu belum sempat selesai ketika tiba-tiba, kondisi berubah drastis. Wanita itu meraih sesuatu dari pinggangnya. Gerakannya cepat dan tegas. Dalam sekejap, sebuah senjata api pendek menempel tepat di mulut polisi arogan itu. "Diam. Jangan banyak bacot." Suaranya dingin, penuh wibawa, semua orang terkejut. Polisi yang lain mendadak kaku,
tidak berani bergerak. Pengendara yang tadinya pasrah jadi terbelalak, menahan napas. Ternyata wanita itu bukan penumpang biasa. Ia adalah seorang intel wanita yang sedang menyamar. Malam yang tadinya penuh kesewenang-wenangan, kini berbalik 180 derajat. Suasana di jalan malam itu mendadak berubah mencekam. Polisi arogan yang tadi sok berkuasa kini berdiri kaku. Mulutnya langsung terdiam karena dinginnya moncong pistol menempel tepat di bibirnya. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Wanita itu menatap tajam, tanpa berkedip. Suaranya rendah namun penuh wibawa. Kalau kau berani bergerak sedikit saja, peluru ini bisa melubangi mulutmu. Dua polisi lain yang tadi ikut mengancam pria TNI langsung panik. Salah satunya sempat berteriak, apa-apaan ini? Kamu siapa berani-beraninya todong polisi? Wanita itu mengalihkan sedikit tatapannya tanpa menurunkan pistol. Tangannya yang lain dengan sigap merogoh saku jaket, lalu melempar sebuah dompet kulit hitam ke arah mereka. Dompet itu jatuh tepat di kaki salah satu polisi. Dengan tangan gemetar, polisi itu memungutnya. Begitu dibuka, matanya langsung membelalak. Di dalamnya terdapat kartu identitas resmi intelijen militer. Ya Allah, gumamnya lirih. Wanita itu berkata tegas, saya Intel Kodam, sedang menyamar. Dan kalian sudah masuk catatan hitam sejak lama. Saya peringatkan, jangan coba-coba macam-macam. Polisi arogan yang ditodong tak bisa lagi berkata-kata. Tubuhnya bergetar. Rasa sok kuasa yang tadi begitu tebal kini hilang total. Warga sekitar dan para pengendara yang tertahan menonton dengan mata terbelalak, tak menyangka seorang wanita mungil bisa membuat aparat arogan itu tak berdaya. Pria berbadan tegap yang ternyata anggota TNI tadi maju perlahan. Ia menatap ketiga polisi itu dengan dingin. Jadi kalian selama ini yang bikin nama institusi kotor dengan razia palsu? Kalian pikir rakyat kecil bisa terus kalian peras tanpa ada yang tahu? Polisi yang lain mencoba membela diri. Bukan begitu, Pak. Kami cuma ikut perintah senior. Kami. Namun sang TNI segera memotong dengan suara lantang, jangan coba-coba lempar kesalahan. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Wanita intel itu masih menempelkan pistol ke mulut polisi arogan. Suaranya kini lebih tegas, dengar baik-baik. Kami sudah lama mengintai kelompok kalian. Tapi malam ini, kalian sendiri yang menggali lubang. Ketegangan makin terasa. Beberapa pengendara yang tadinya takut, kini mulai merekam dengan ponsel mereka. Ada yang berbisik pelan, gila, ternyata cewek ini intel, pantes berani. Wah, mampus dah tuh polisi arogan. Malam ini apes banget. Polisi yang ditodong mulutnya mulai gemetar. Suaranya terbata-bata. Bu, saya cuma ikut teman, jangan tembak. Bu, saya masih punya anak. Wanita itu mendekatkan pistol lebih keras hingga suara klik dari pengaman yang dilepas terdengar jelas. Jantung semua orang serasa ikut berhenti berdetak. Kalau masih mau hidup, diam. Jangan banyak alasan. Kau pikir rakyat kecil itu nggak punya anak? Nggak punya keluarga? Tapi kalian tetap tega peras dan hajar mereka. Sekarang rasakan sendiri bagaimana rasanya berada di ujung moncong senjata. Pria TNI itu kemudian meraih ponselnya, menyalakan kamera, lalu mendokumentasikan kejadian itu. Semua rekaman ini akan jadi bukti. Kalian gak bisa lagi sembunyi. Polisi lain mencoba melangkah mundur, namun segera ditegur keras, jangan bergerak. Kalau kabur, saya yang pertama kali melumpuhkan kalian. Ujar si intel sambil melirik tajam. Suasana malam itu benar-benar menegangkan. Warga sekitar yang menonton kini merasa lega sekaligus bangga. Untuk pertama kalinya,
Mereka melihat polisi arogan yang biasanya sok berkuasa kini jatuh tersungkur oleh seorang wanita intel yang berani. Namun yang tak disangka, dari arah jauh terdengar suara deru motor dan mobil. Lampu-lampu menyala terang mendekat. Ternyata bantuan sudah datang. Rombongan tim gabungan yang memang sudah disiagakan karena operasi intel ini adalah bagian dari misi besar membongkar jaringan pungli berseragam. Para polisi arogan itu langsung pucat pasi. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berkata dingin sambil menurunkan pistol perlahan. Mainmu sudah selesai. Sekarang giliranmu jadi tontonan. Deru kendaraan yang mendekat semakin jelas. Sekitar 3 mobil taktis dan beberapa motor trail berhenti tidak jauh dari lokasi razia ilegal itu. Dari dalam, turun belasan orang berpakaian preman dan berseragam TNI Polri dengan perlengkapan lengkap. Sorot lampu mobil mengarah langsung ke 3 polisi arogan yang kini berdiri kaku. Wajah mereka pucat pasi. Suasana jalanan yang tadinya lengang mendadak jadi ramai. Para pengendara yang sebelumnya takut justru tidak beranjak. Mereka ingin melihat kelanjutan kejadian yang langka ini. Wanita intel itu segera memberi aba-aba dengan tangannya. Target sudah teridentifikasi. Laksanakan sesuai prosedur. Beberapa anggota gabungan langsung mengepung ketiga polisi arogan itu. 2 diantaranya dipiting ke tanah, tangan mereka dipelintir ke belakang lalu diborgol. Sementara si polisi arogan yang tadi ditodong di mulut masih gemetar tak berdaya. Sampai-sampai lututnya lemas dan hampir roboh. Wai, sakit. Jangan kasar. Kami ini polisi juga. Teriak salah satu dari mereka sambil meronta. Namun seorang perwira TNI yang memimpin operasi langsung mendekat. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Justru karena kalian polisi, hukuman kalian jauh lebih berat. Kalian merusak nama institusi, merusak kepercayaan rakyat. Itu sama saja pengkhianatan. Kata-kata itu membuat mereka tak lagi bisa membela diri. Wanita intel yang masih berdiri tegak menatap sekeliling. Suaranya lantang, ditujukan kepada para pengendara yang menonton. Saudara-saudara, mulai malam ini razia ilegal semacam ini tidak akan terulang di jalan ini lagi. Kami sudah lama menerima laporan tentang pungli berkedok razia, dan malam ini kita buktikan bersama. Seketika terdengar suara tepuk tangan dan sorakan kecil dari warga. Beberapa pengemudi ojol sampai berseru, "Terima kasih, Bu." Akhirnya ada yang berani bertindak. Kami sering jadi korban mereka. Wanita itu hanya mengangguk singkat. Baginya, apresiasi rakyat bukan tujuan utama, melainkan tegaknya keadilan. Sementara itu, si pria TNI yang sebelumnya menjadi korban razia ikut mendekat, berdiri di hadapan polisi arogan yang kini sudah diborgol. Ia menatapnya dengan dingin. "Tadi kamu sok berani, ya? Ngaku-ngaku bisa tahan mobil saya, ancam saya. Kalau saya tadi rakyat biasa yang tidak paham hukum, mungkin uang saya sudah melayang. Kamu pikir rakyat kecil itu nggak punya harga diri?" Polisi itu hanya menunduk, mulutnya bergetar, tak sanggup menjawab. Salah satu anggota tim gabungan kemudian menggeledah area sekitar. Dari pos darurat kecil yang mereka dirikan di pinggir jalan, ditemukan sejumlah uang tunai dalam kantong plastik hitam, buku catatan, serta beberapa SIM dan STNK milik warga yang ditahan secara paksa. Bukti-bukti itu diangkat tinggi-tinggi oleh petugas. Ini dia hasil kejahatan kalian. Berapa banyak korban yang kalian peras malam ini saja? Semua mata pengendara tertuju pada barang bukti itu. Wajah polisi arogan semakin pucat, tubuhnya lemah seperti kehilangan tenaga. Wanita intel itu lalu menghampiri mereka. Pistolnya kini sudah disarungkan kembali. Namun suaranya tetap keras dan menusuk hati. Kalian menodai seragam yang kalian pakai. Bukan hanya uang yang kalian rampas, tapi juga kepercayaan rakyat. Dan sekali rakyat kehilangan percaya, sulit sekali untuk mengembalikannya. Kalian tahu konsekuensinya? Tak ada jawaban.
Hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Pria TNI itu menambahkan dengan suara tegas, "Kami di medan perang mempertaruhkan nyawa demi rakyat. Sementara kalian di jalanan ini malah memperalat seragam untuk memperas rakyat. Bedanya langit dan bumi." Beberapa warga yang mendengar kalimat itu bersorak kecil, ada yang sampai menitikkan air mata karena merasa terwakili. Akhirnya, ketiga polisi arogan itu digiring masuk ke mobil tahanan. Borgol menjerat tangan mereka, kepala mereka ditundukkan paksa. Kamera ponsel warga merekam semuanya, dan rekaman itu dengan cepat akan menyebar ke media sosial. Sebelum naik ke mobil, polisi arogan yang paling vokal sempat menoleh sebentar ke arah wanita intel itu. Matanya berkaca-kaca, seakan menyesali perbuatannya. Namun wanita itu hanya menatap dingin, tanpa rasa iba. "Penyesalanmu tidak akan menghapus penderitaan orang-orang yang sudah kau peras. Kau akan mempertanggungjawabkan semua di pengadilan." Tim gabungan kemudian menutup operasi malam itu. Jalan kembali dibuka, warga diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Suasana berubah drastis. Dari yang tadinya mencekam penuh ketakutan, kini menjadi lega penuh keadilan. Namun, di balik semua itu, wanita intel tersebut masih menyimpan ekspresi serius. Ia tahu, apa yang tertangkap malam ini hanyalah bagian kecil dari jaringan yang lebih besar. "Ini baru permulaan," gumamnya pelan, sambil menatap jalanan yang kembali lengang. Malam penangkapan itu ternyata menjadi awal dari badai besar. Keesokan harinya, video rekaman warga tersebar luas di media sosial. Potongan detik-detik wanita intel menodongkan pistol ke mulut polisi arogan, pengakuan warga yang jadi korban, hingga saat ketiga polisi itu digelandang dengan borgol, menjadi viral nasional. Judul-judul berita bermunculan. Polisi arogan ditangkap saat razia ilegal, ditodong intel wanita, detik-detik pungli berkedok razia dibongkar, publik soroti keberanian intel wanita bongkar mafia jalanan, warga dari berbagai daerah pun ramai-ramai bercerita tentang pengalaman mereka ditilang aneh di jalan. Media sosial dipenuhi komentar, "Pantesan tiap malam banyak razia aneh. Salut buat Ibu Intel, nggak nyangka seberani itu." Semoga ini jadi efek jera, jangan ada lagi polisi gadungan ataupun arogan kayak gitu. Sementara itu, ketiga polisi arogan yang ditangkap langsung diproses secara hukum. Mereka diinterogasi selama berjam-jam di markas Provos. Dari hasil pemeriksaan, terbongkar bahwa mereka bukan bekerja sendiri. Ada jaringan lebih besar, termasuk oknum senior yang selama ini menutup mata. Wanita intel yang memimpin operasi malam itu dipanggil ke ruang sidang internal sebagai saksi. Dengan tenang, ia menjelaskan kronologi, bagaimana ia dan tim sudah mengintai selama berminggu-minggu, bagaimana mereka menyamar sebagai pengendara biasa untuk mengumpulkan bukti, hingga akhirnya memilih malam itu sebagai waktu penyergapan. Suasananya tegang, namun setiap kalimatnya jelas, tegas, dan sulit terbantahkan. Dengan bukti uang tunai, catatan pungli, serta rekaman warga, kami pastikan bahwa kegiatan razia malam itu adalah ilegal dan bermotif keuntungan pribadi. Tidak ada dasar hukum yang membenarkannya, ujarnya lantang. Majelis hakim internal dan perwira tinggi yang hadir mengangguk puas. Sementara itu, polisi arogan yang ditodong pistol di mulut hanya bisa menunduk. Sesekali ia mencoba membela diri. Saya hilaf, Bu. Saya cuma ikut-ikutan. Saya janji nggak akan ulangi lagi." Namun wanita itu menatapnya dengan tatapan dingin yang sama seperti di malam kejadian. "Kalau benar-benar hilaf, kamu takkan berulang kali melakukan pungli. Itu bukan hilaf, itu kebiasaan. Dan kebiasaanmu akhirnya membunuh rasa percaya masyarakat." Kata-kata itu membuat ruang sidang hening. Bahkan beberapa perwira yang hadir tampak menghela napas berat. Tak butuh waktu lama, keputusan dijatuhkan. Ketiga polisi arogan itu dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka juga dijerat pasal pidana pemerasan dengan ancaman penjara. Oknum senior yang terlibat dalam melindungi mereka pun ikut diperiksa dan dimutasi.
Kabar itu langsung disambut lega oleh masyarakat. Di sisi lain, wanita intel yang selama ini bekerja dalam diam tiba-tiba menjadi buah bibir. Wajahnya muncul di berbagai portal berita, meski identitas lengkapnya tetap dirahasiakan demi keamanan. Ia dipuji sebagai simbol keberanian. Banyak netizen menjulukinya Sri Kandi Intel. Namun bagi dirinya sendiri, semua pujian itu bukan tujuan. Malam itu, setelah sidang internal selesai, ia duduk di sebuah ruang kecil, melepaskan jaket dan menatap sejenak keluar jendela. Pria TNI yang ikut menjadi saksi dalam kasus itu menghampirinya. Kerja bagus. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin mereka masih berkeliaran di jalan. Wanita itu tersenyum tipis. Keadilan memang butuh keberanian. Tapi ingat, ini belum selesai. Masih banyak di luar sana yang sama seperti mereka. Kita hanya baru membersihkan satu titik kecil. Pria TNI itu mengangguk mantap. Kalau begitu, kita tidak boleh berhenti. Di luar gedung, beberapa warga yang pernah jadi korban pungli menunggu. Saat wanita itu keluar, mereka menghampirinya dengan penuh rasa hormat. Ada seorang bapak tua penarik becak yang sampai meneteskan air mata. Terima kasih, Bu. Kalau nggak ada Ibu, mungkin sampai sekarang kami terus ditindas. Ibu sudah jadi penyelamat kami. Wanita itu menunduk, menjabat tangan si bapak tua. Saya hanya menjalankan tugas. Yang penting sekarang, jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Kalau kalian jadi korban, laporkan. Jangan diam. Malam itu, udara terasa lebih lega. Jalanan kembali ramai, namun kali ini warga bisa melintas tanpa rasa takut akan pungli. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip, seakan menjadi saksi bahwa sebuah keadilan baru saja ditegakkan. Arogansi akhirnya tumbang, dan keberanian seorang wanita menjadi pengingat bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya.